kita bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri ya. Oke, ini alurnya ya, alur dari keadaan proses metabolis itu. Kalau kita belajar ilmu gizi, pasti kita akan ketemu dengan siklus seperti ini. Oke. Nah, ada yang Woods-nya saya kasih ya, ini ada domain dari bagian domain klinis, ada domain perilaku atau matrik kajian. Coba saya lihat yang ini. Mana ya? Ntar saya hentikan dulu. Rasanya sudah saya bagikan juga di grup. Domain. Oke. Ini terlihat ya. Nah, ini yang rasanya sudah dibagi ya di grup ya, sudah ada ya. Ada 3 domain, asupan, klinis, dan perilaku yang tadi. Tapi saya masukkan di dalam Woods ini, dalam buku NCP kan lebih nyaman kita lihat ya, semua ada buku NCP-nya. Dalam 3 tabel ini menyatakan misalnya keseimbangan energi, perubahan aktual dalam pikiran, perubahan menyangkut keseimbangan energi. Kalau dia asupan makanan, minuman, atau aktual melalui oral, bisa makan lewat mulut atau lewat sonde, ya. Kemudian cairan, perkiraan cairan aktual dibanding dengan kebutuhan pasien, bisa jadi dia dehidrasi, berarti dia perlu adanya cairan. Nah, asupan zat-zat bioaktif ini misalnya dia komponen yang bioaktif ini yang tidak gizi, misalnya kafein, misalnya nikotin, dia perokok, dia minum kopi, ini masuk di bioaktif ya. Kemudian asupan zat gizi, perkiraan asupan atau asupan aktual zat gizi tertentu baik tunggal maupun kelompok. Jadi perkiraan asupan dia mencukupikah ya, dia makan dalam sehari itu atau kurang, atau dia hanya makan nasi aja berarti zat gizi loh, misalnya karbohidrat aja, atau dia ikut-ikutan tiger diet misalnya hanya makan lauk ya. Ada combining diet ya. Combining diet itu artinya hari ini dia makan karbohidrat aja, besok dia makan dari lauk hewani dan nabati, besoknya dia makan sayur, besoknya dia makan buah ya. Jadi nanti kembali lagi hari pertama dia kembali lagi ke seperti itu. Saya menemukan seperti itu, wah pasti tidak enak. Enaknya pada hari kedua kalau makan ikan, daging, ayam, dan telur. Tapi tidak enak juga kalau tidak ada nasi. Ya, bagi saya tetap aja gizi seimbang itu sudah paling baik bagi kita untuk semua orang. Karena ilmu kita di situ ya. Nah, domain klinis berarti yang fungsional tadi, perubahan fungsi dari fisik ya, kemudian mengganggu atau menghambat proses makan, pencernaan, penyerapan, misalnya kegangguan menelan ya, atau kegangguan ulkus, misalnya ada luka di usus atau apapun yang mengganggu pencernaan. Biokimia yang tadi ya, biokimia misalnya albumin tinggi dan sebagainya, hasil lab akan masuk ke dalam domain klinis bagian biokimia. Nah, berat badan artinya status berat badan dibandingkan berat badan biasanya ya. Kita kan menghitung berarti berat badan ideal, misalnya tinggi badan 150, berat badan idealnya misalnya TB min 100 min dari TB tersebut, berarti 150 min 100 untuk lansia berarti 50 kilo ya. Tetapi kalau dia tidak lansia berarti min lagi 10%. Jadi 150 min 150 untuk yang lansia 50 kilo. Tapi kalau dia tidak lansia berarti 50 min 10% dari 50 tadi, berarti 45 berat badan idealnya. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, domain perilaku
pengetahuan dan kepercayaan tadi, misalnya dikatakan bahwa dia tidak, pengetahuan dia mengenai makan tertentu, misalnya makanan, kalau kita katakan bahwa apa ya, contohnya pengetahuan itu misalnya dia tidak makan makanan ikan karena akan membuat gatal bagi ibu hamil, itu kan suatu pengetahuan yang tidak berdasar bagi dia loh ya. Tapi bukan berarti pengetahuan yang didasarkan pada ilmu gizi. Jadi kalau dikatakan seperti itu, misalnya kalau makan sayur daun-daunan akan menyebabkan asam urat misalnya. Apakah benar purin itu tinggi pada daun singkong misalnya? Nah, itu kan pengetahuan dia ya. Kita kan punya daftar tabel untuk jumlah purin dalam batas standar atau lebih dalam suatu bahan makanan. Kemudian kepercayaan dia, misalnya pengetahuan dia loh ya. Kalau dia makan makanan beras merah misalnya, itu lebih baik untuk penderita kanker, penderita diabetes misalnya. Ya, menurut pengetahuan dia. Jadi kita kan ilmiahkan kenapa beras merah baik untuk diabetes misalnya. Karena seratnya lebih banyak, lebih banyak. Tetapi kalau kita misalnya orang itu tidak terlalu banyak uangnya untuk beli beras merah, berarti kita tidak menganjurkan untuk beras merah karena kita bisa menghitung beras atau nasi putih biasa dengan ukuran yang cukup untuk dia, tidak mesti harus dibeli dia dianjurkan untuk beli beras merah tersebut ya. Karena ilmu di sini kan ilmu dan seni ya, seninya di mana sih kita menerapkannya ya. Kemudian indeks glikemik juga ya, karena indeks glikemik di dalam beras merah itu lebih rendah daripada beras biasa. Ya ukurlah ya makanan beras biasa sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi semuanya kita cerdik-cerdiklah dalam kita melayani klien atau orang yang punya pengetahuan atau kepercayaan tertentu yang menurut dia itulah yang benar ya. Aktivitas dan fungsi berarti masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas fisik yang kita bahas di atas tadi. Kemudian keamanan dan akses dari makanan. Keamanan itu termasuk makanan instan juga ya. Kadang-kadang minuman yang dijual yang mudah didapat, warna-warni dan sebagainya, jajanan pasar yang dengan warna-warni. Kita juga suka kan, daerah kita kan mie habang itu kan termasuk makanan yang perlu dipertanyakan oleh orang yang tidak tinggal di Banjarmasin. Orang bilang ngeri banget itu pewarnanya. Padahal kita dalam beberapa kali untuk diperiksa di Balai POM karena itu menggunakan pewarna bahan makanan, mie habang itu aman. Tetapi bagi orang kan tetap aja tidak aman karena terlihat secara visual itu warnanya benar-benar ngejreng. Ya, jadi orang takut. Kalau orang Banjar enggak. Orang Banjar ini mana ada takutnya. Oke, ini yang untuk asesmen. Saya tidak untuk membahas diagnosis dulu. Mungkin itu teman-teman ada yang perlu kita diskusikan sebelum ada tugas individu yang akan kita kumpulkan nanti. Nyaman lo belajar MCP ini. Sebabnya kuncinya kalau sudah hafal ADIME, berarti kita lulus nih. Asesmen, baru asesmen. Diagnosis kita tidak bicara diagnosis. Nanti intervensi apalagi kita tidak memberi, nantilah. Ya, pelan-pelan dulu kita baru asesmen. Adakah yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti tugasnya gini. Stop dulu ya. Tugasnya masing-masing individu mencari kasus ya. Jadi ada suatu kalimat nih, boleh cari di internet atau cari di apa. Tapi kasus itu tahun 2021 sampai 2022. Jadi berapa tahun yang ke belakang.
bukan hasil jurnal. Bukan hasil jurnal ya. Berarti ada suatu kalimat seperti suatu pernyataan atau cerita. Misalnya, seorang bapak umur 74 tahun, berat badan sekian, menderita hipertensi, sudah 2 tahun tinggal di desa jauh dari akses kota, sulit mendapatkan makanan, setiap hari suka makan di warung, minum kopi 2 cangkir sehari misalnya, ketersediaan makanan yang dikonsumsi setiap hari terdiri dari ikan, misalnya lauk, tempe, dan tahu, tidak menyukai daging, tidak menyukai ayam, alergi terhadap telur dan ikan laut, dan bla 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 bla, sampai ada dia masuk rumah sakit, tensi dia sekian, ya, 2 hari makannya sedikit, hanya 3 sendok atau 2 sendok atau setengah piring. Jadi ada suatu cerita. Nah, dari cerita itu, suatu cerita itu ada hasil lab, misalnya di situ ada hasil lab, kemudian sudah ada domain asupannya, sudah ada klinisnya, sudah ada perilakunya karena suka minum kopi misalnya seperti tadi. Kemudian dia bapak itu seorang perokok berat misalnya, berarti kita sudah bisa memasukkan contoh kasus tadi ke dalam 3 domain tadi per individu. Jadi minggu depan kita coba untuk presentasikan, dapatkah untuk memasukkan itu. Kalau kita sudah dapat, aman nih untuk pengkajian gizi, asesmennya aman. Dan kasus itu semoga juga dipakai nantinya pada diagnosis dan intervensi, monitoring, dan evaluasi dengan Ibu Laila dan Pak Rosehan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Permisi Bu, bertanya. Nih, Bu, kalau kasusnya ini memang nyata gitu Bu, ambil dari nyaring Ipang. tahun Nyaring dikit. 2021. Nyaring dulu. Silakan kan nyaring lah. Dengar lah Bu. Dengar. Nyaring. Kalian Bang mendengar lah, kawan-kawan. Dengar Bu. Oke. Iya. Ini kasusnya Jarulun memang kasus nyata yang memang berdasarkan dari informasi yang kita dapat dari segala jurnal-jurnal itu Kak Bu. Satu. Bu, bukan dari jurnal. Maksudnya yang dari informasi dari segala sosmed atau bisa dari langsung cerita yang pernah kita ketahui, tapi batas waktunya yang dari 2021 sampai 2022 gitu Kak Bu. Ya, itu kalau mencari di internet. Tetapi kalau dapat kasus di rumah sakit, minta sama temannya, sudah dapat asesmennya, nggak apa-apa, tahun 2026. Oke, siap Bu. Oke. Ada lagi kah? Izin Ibu, kalau kasus di puskesmas boleh Ibu? Boleh. Misalnya, boleh aja ya? Boleh. Berarti kasus langsung boleh? Boleh. Oh, iya, siap Ibu, Yang terima penting kasih. kita bisa memasukkan ke 3 kotak domain tersebut. Ada suatu cerita bahwa pasien itu memang isi dari 3 domain itu ada. Jangan kosong. Ya. Tapi ada bagian yang kosong. Belum didapat data mengenai cairan misalnya. Berarti kan nggak ada. Ya, nggak ada cerita Bapak itu dehidrasi, nggak ada diare misalnya. Nggak ada diinfus. Berarti nggak ada. Ya. Nggak ada bioaktif, dia nggak ada alkohol, nggak minum kopi, nggak ada kafein, nggak ada nikotin, berarti nggak ada, boleh. Ya. Tetapi nggak mungkin dalam satu domain yang kotak-kotak tadi sampai kosong semuaan. Ya. Oke, itu tugas praktek kita dan nilai praktek kita. Nanti kita gabungkan sampai mana, ya. Jadi tugas kita buatlah selengkap-lengkapnya lebih baik, ya. Karena per individu minggu depan masuk aja di Google Drive, ya, nanti kirim di grup. Izin Bu, kalau di puskesmas tadi boleh tahun sekarang Kak Bu atau sama Boleh. 2020? Boleh Sekarang kalau yang tahun nyata, boleh.
Oke. Misalnya kada 2025 nggak apa-apa lah, Bu. Enggak apa-apa, enggak Oke. apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada jawabannya. Bu, berarti kasusnya boleh kasus di puskesmas, misalnya yang kita ngambil ada kasus yang memang rutin ditangani gitu ya, pasien konsul diabetes, misalnya hipertensi, boleh Bu Boleh, yang itu diambil. Ya, boleh, tapi menyesuaikan dengan kondisi si pasien ini tadi. Jadi yang memang rutin ditangani di puskesmas, Bu. boleh. Asal Nah, kalian dapat data asupan. Oke, ada lagi? Bu, izin Bu, Gih, Eh, masih kurang paham ulun Bu. Maksudnya data asupan nih yang kayak mana Bu lah kalau kami di puskesmas Bu? nah makanya cek kalau kededa di puskesmas, berarti cari di internet. Kan harus ada Oh, data asupan. Apa kalian wawancara dengan pasiennya? Boleh? oh, kalau wawancara boleh lah Bu lah. Boleh. Misalnya kami Datangi betakun, ke rumah aja, Bu. Didatangi ke rumah pasien, Bu, oh, lah, boleh. Boleh. Tinggal wawancara tanya Bu. aja. Kan Lewat WA recall Bu, bisa boleh. asupannya recall. Ya, jadi oh, kami recall. kunjungan rumah tidak hanya di puskesmas. Tidak mestinya di puskesmas inya pengobatan dan lain-lain. Tapi kan kita temu janji nih mendatangi ke rumahnya kayak kunjungan rumah. Di kunjungan rumah itu kita tanyakan asupannya Bu, recall dia makannya itu loh mau Boleh. asupannya Bu. Nah, Ya, makanya kan nggak boleh nggak ada kan? Syaratnya nggak ya. boleh nggak ada dari domain 3 itu. Oh iya. Recall aja, pian makan sehari itu berapa setengah piring, makanan apa aja dapat lah. Karena kita sudah ada tinggi badan berat badan dia. Oh, inggih Bu, makasih Bu. Sama-sama. Satu pasien aja kan Bu? Satu pasien aja, jangan banyak-banyak. Oh, inggih, siap Bu. Jangan puskesmasan. Iya Bu. Oke, ada lagi kah? Cukup ya. Sih, kita tunggu minggu depan. Tugasnya. Besok berarti Ibu nggak masuk ya, Ibu mau penelitian. Kamis juga lanjut Ibu penelitian. Berarti kita hari ini bisa advokasi ya? Bisakah? Berarti dijawab grup bisa. Aku baru ini absen yang advokasi. Bisa Bu, tapi jamnya sampai 14.30 bisakah Bu? Soalnya mau masuk gizi kes gabung selanjutnya. Cukup. 1 jam juga cukup satu kelompok nih. Kelompok 1. Karena yang kita tugas kemarin itu, berarti kan kita tugas kelompok kan, kemarin ada 5 toh. Enggak Bu. Enggak. Nah, kelompok yang siap sudah, silakan. Kelompok 1 Kak Bu. Kelompok 1 sudah siap kah? Muna mana Muna? Muna tahu. Muna, Apa, Bu? Apa? tampilkan Mun. Oh, anu advokasi kan, Nak? Advokasi kan Ibu? Advokasi ya. Ya Bu, kami Oh, coba Bu iya, ya. ada, Bu. Kami diwakilkan Ada, oleh Bu. Muna Bu. Kami Ya, diwakilkan oleh silakan. Muna kelompok 1. Muna Silakan. tampilkan. Karena nanti kami membantu dari belakang. Mendorong. Ya, silakan. Udah kelihatan kah? Belum kebuka tuh Muna.
Halo Kak. Belum ada terlihat tuh Muna. Ibu dibantu sama Kakak Lida ya, Bu, untuk share jaringan ulun jelek. Ayo, ayo. Sudah terlihat Kak, Bu? Udah. Silakan Muna. KPN kah? Kapan? Oke, Oh, ulun aja Gen. boleh. Ini kah? Nah, siapa? Ayo sudah anak-anak. Ya Allah berkenjulan. Ayo sudah. Izin Ibu. Yuk. Rencana tugas advokasi dan promosi gizi dari tugas kelompok kami. Itu rencananya, coba next, mau melaksanakan, next bisa lah. Kelompok satu ya. Latar belakang yang melatar belakangi yang pertama memang kasus hipertensi.
sebagai apa ya, kasus terbanyak atau hipertensi ini masih masuk dalam 10 penyakit terbanyak. Kebetulan kami ada satu kelompok ini ada 5 yang dari puskes dan 3 yang dari rumah sakit. Setelah koordinasi juga, hipertensi juga masih menjadi beberapa penyakit yang sering dirawat di rumah sakit dengan beberapa penyakit penyerta lainnya. Nah, dari data yang ada melatar belakangi bahwa hipertensi ini sebagai silent killer yang memang berkembang tanpa gejala khas yang menimbulkan komplikasi. Jadi masih ada pasien hipertensi yang memang belum tertangani secara maksimal, khususnya itu pada pasien lansia yang dari hasil data kami penyakit hipertensi itu 46,2%. Data terbaru dari 10 penyakit terbanyak di Puskesmas. Nah, ini mungkin gambaran secara data. Boleh di next. Nah, mengapa mengambil ini rencana yang mau dilakukan advokasi? Kenapa? Pengambilan sampel karena lansia. Sasarannya lebih ke lansia, Bu. Karena efektivitas penjangkauan dan pemantauan derajat kesehatan lansia seringkali belum optimal. Kebetulan sekarang Posyandu integrasi layanan primer yang mencakup seluruh siklus hidup. Jadi sekarang primadonanya juga di Posyandu adalah lansia. Cuman tidak maksimalnya pemeriksaan. Mungkin masih cuman timbang, tinggi badan, kemudian ada beberapa pemeriksaan tensi. Tapi dalam prosesnya masalah seperti ini masih kepatuhan minum obat, kurang pemahaman mengenai edukasi gizi, dan gaya hidupnya masih belum maksimal, sehingga terbatas sarana interaksi sosial. Lansia ini juga kalau misalnya di Posyandu, kalau dia PKH, dia mau datang, Bu. Tapi kalau ke puskesmas, kadang aksesnya mungkin terus tidak ada yang mengantar, jadi belum termasuk maksimal juga untuk penanganan pelayanan kesehatannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan preventif dan promotif yang terfokus dan berkelanjutan melalui intervensi berbasis komunitas. Nah, rencananya salah satu yang mau dilaksanakan advokasi itu melaksanakan kelas sehat lansia. Nah, program ini bertujuan memberikan edukasi secara terstruktur, pemantauan tekanan darah secara berkala, konsultasi gizi, serta aktivitas fisik bersama. Boleh di next rincian kegiatannya? Nah, rencana kegiatan ini kelas lansia, Bu, kelas sehat lansia, kayak lebih ada komunitas di satu tempat. Ini merencanakan pada tanggal 10 Oktober 2026. Lokasi untuk sementara di Kelurahan Mantuil, karena dari data terbanyak tadi di Kelurahan Mantuil. Rincian kegiatan yang mau dilaksanakan nanti kami mungkin akan melaksanakan senam prolanis untuk lansia, demo makanan sehat untuk tata laksana hipertensi. Jadi bisa mendemokan makanan rendah garam atau makanan-makanan gizi seimbang untuk si lansia. Dan ada cek kesehatan gratis, termasuk edukasi, konsultasi gizi, dan penyuluhan gizi di tempat itu. Untuk ini kami memang melibatkan beberapa lintas sektor. Salah satunya adalah kelurahan, yang mana memang sebagai pemangku wilayah di tempat yang mudah-mudahan bisa mendukung. Dan untuk CSR, kami ada melibatkan atau mau memberikan proposal ke beberapa perusahaan yang ada di Kelurahan Mantuil. Kelurahan Mantuil ini terkenal dengan perusahaan plywood, Bu. Nah, salah satunya, mudah-mudahan di situ ada memberikan sumbangsih untuk kegiatan ini. Rencananya seperti itu. Jadi lebih ke komunitas kelas lansia yang dikumpulkan lansianya di kelurahan itu dengan kegiatan senam prolanis, demo makanan sehat, cek kesehatan gratis, dan edukasi kesehatan. Yang mana cek kesehatan gratis ini tidak hanya tensi, tapi bisa juga dengan cek gula, eh, kolesterol dan lain-lain yang berpengaruh terhadap kesehatan si lansia tadi. Mungkin bisa ditambahkan Feni kah? Ya, Ya, jadi tambahannya itu adalah kenapa juga di wilayah Puskesmas Mantuil dan Kelurahan Mantuil, karena geografis daerah kita itu
sangat sulit jangkauannya, Bu. Nah, jadi nanti rencananya akan melibatkan kader, LPMK, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya untuk secara bersama-sama nih gimana nih cara mengangkut para lansia ini agar dilibatkan dalam kegiatan ini. Jadi sehingga berkelanjutan nantinya untuk datang ke setiap posyandu-posyandu yang ada dekat dengan tempat tinggal mereka. Kayak gitu sih, Bu. Nanti insya Allah rincian kegiatan ini akan bertambah seiringnya mungkin bertambahnya sponsor mungkin ya. Itu aja sih, Bu. Ada lagi? Makalahnya mana? Ada makalah tuh. PowerPoint aja, Bu, kami bikinnya. Oke. Buat makalah latar belakang. Ada data Iya. hipertensi di Banjarmasin dibandingkan di angka nasional. Kemudian kenapa di Mantuil? Berarti kan logisnya latar belakangnya adalah angkanya lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Kan kita harus ini. Kemudian dampak dari hipertensi di latar belakang itu jelas. Kan bahaya. Banyaknya lansia hipertensi, datanya mana? Kan kita di latar belakang nih, kan kita buat makalah dulu, baru kita buat PPT. Kan tinggal copy paste dari makalah. Ya. Oh iya. Jadi di sana di makalah itu kan memuat data yang memang itu penting gitu loh, sehingga sponsor itu kan mendukung. Oke, Ibu melihat kegiatannya tadi adalah senam seperti demo, ya, demo makanan sehat. Nah, dalam demo makanan sehat ini kan dalam makanan nanti tertulis, terstruktur nih kegiatannya, mulai jam berapa menit, kemudian dananya berapa, rinciannya mana, leafletnya mana, posternya mana, spanduknya mana yang akan dibuat nanti. Kemudian demo makanan itu makanannya apa, resepnya mana, contoh fotonya mana. Ya, apa ini? Itu yang ingin kita lihat nih dari yang logis kada, dari harganya, siapa sponsorship, proposal kita akan diberikan kepada siapa. Kemudian di spanduk itu nanti di mana aja sih sponsorship itu nempelnya. Tuh, itu. Oh iya, Bu. Nah, Lagi OTW, Bu. OTW lagi kaliannya. Berarti lah Tinggi, Bu. satu, yang penting planningnya kayak ini ya. Yang penting Tinggi, planning. Bu. Ada Nah, planningnya sudah, Bu. Yang ibu ungkapkan tadi tolong dicatat dan itu dilengkapi, dibuat dalam Ya, suatu siap. masalah. Jadi data Siap. itu kalau cuma PPT orang sponsorship sampai ke akun bukan deraja kolernya. Apa sih manfaatnya sponsorship tersebut? Oh, dia juga ikut dipromosikan dalam spanduknya misalnya, ya. Dilibatkan dia memberi apa aja karena yang dibutuhkan harus tertulis dan duitnya di situ diperlukan berapa. Udah. Oke, Bu. Ini memang masih dalam pembicaraan, rencananya mau seperti ini. Jadi takutnya pas kuliah ini perlu disampaikan. Tapi memang kayak proposal, tujuan ke proposal kemana itu memang sudah dalam pengerjaan, Ibu. Baik. Berarti sudah ada wacana dan ada suatu akan disampaikan kemana. Baik. Terima kasih kelompok 1. Mungkin yang lain jangan ditutup dulu. Mungkin yang lain ada yang bertanya. Izin Kelompok. Bulan Azmi, Bu, dari kelompok 3. Ya, kan tadi macam-macam tuh loh, Bu, kegiatannya ada demo, habis itu ada senam, semuaan kah diolah leafletnya, Bu, atau kayak apa? Lah kalau misalnya demo ya, kalau senam kan manfaat senam silakan aja, kan kita semakin baik itu kita buat leaflet tersendiri. Kemudian demo makanan itu resepnya tentunya ya, atau berupa buku kah, buklet kah, atau berupa leaflet kah, terserah. Karena kan
nggak mungkin ya demo makanannya apa aja sih, resepnya apa ya Kak. Berarti sampai di sana kemudian cek kesehatan gratis, nggak usah kali ya, nggak usah kita buat leaflet. Cek kesehatan gratis itu apa aja kesehatannya, apa cuma tensi ya, karena banyak juga hasil lab yang juga berhubungan dengan hipertensi ya kan. Kemudian edukasi konsultasi itu berarti ada leafletnya ya, ada edukasi ada konsultasi itu pasti ada leafletnya, leaflet hipertensi itu tinggal Sekali bentuk lagi izin kelompok Bu, satu bawalah. siapa tahu berkegiatan ini kan senam prolanis ini biasanya berhubungan lawan JKN ya walau bulah lawan BPJS, bisanya ada sponsor di situ, ada benturan kepentingan juga kalau bulah atau saling mendukung aja di sana. Kalau Enggak ada apa-apa, sponsor-sponsornya. enggak apa-apa. Yang penting kan kita mendapat dukungan. Dukungan itu tidak kita batasi. Kan kita harus mendapat dukungan nih sport ya, entah dari pemerintah kan, apakah sini entah dari swasta ya, tapi tidak dari uang kalian sendiri, tidak dari penyelenggara pembuat. Kalau kalian sendiri yang urunan itu berarti kalian gagal. Baik, terima kasih Bu. Oke. Izin Bu, berarti 100% itu harus didanai atau di CSR kan Bu, disponsori. Disponsori orang, bukan kalian. Kalian sudah berolah nih. Mm-mm. Kalian melempar melempar ide atau permasalahan kesehatan yang perlu ditangani dengan seperti ini. Ya. Dan tangan ini perlu dana, dan entah itu dana, alat, tenaga diberinya misalnya. Oh kami narasumber aja. Silakan. Oh kami ngasih snack. Oh, enggak apa-apa. Pokoknya segala sesuatu berupa dukungan, catat dari ya. Iya. Jadi sponsorship. Iya Bu, izin. Mungkin nanti untuk media sebar luas, nanti kami akan bikin flyer, kemudian di medsos juga, terus beberapa spanduk yang diminta ke beberapa sponsor. Jadi sponsorshipnya ini mungkin tidak hanya satu. Salah satunya yang mungkin terbesar adalah di perusahaan, sisanya mungkin kami dari UMKM yang terdekat atau dari lintas sektor kami yang memang bisa mendukung kegiatan ini, kayak gitu. Yap. Memang kayak gitu. Sebabnya kita pernah berhasil dapat 10 juta, kita bisa jalan. Ya, Semua Bu. kegiatan. Baik, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan kawan-kawan yang lain? Ibu boleh bertanya, Bu? Irfan, Bu. Ya, Pan. Jadi Bu, nanti kita kan ini tugasnya bikin proposal dulu. Terus pelaksanaan kegiatan nanti diperlukan juga Kak Bu untuk LPJ-nya Bu. Laporan pertanggungjawabannya. Kalau itu dilaksanakan kita harus ada laporannya. Tapi tidak laporannya itu buat sponsor. Oh, berarti buat sponsor. Oh, berarti dipersiapkan aja ya Bu, kayak daunnya gitu. Iya, Dokumentasi, makanya kan ada absensi, perlu undangan kayak sama kita notolin. mengadakan event gitu lah, Irfan. Event kan kita ada dana sekian-sekian, sponsorshipnya ini sekian. Iya, baik Bu. Ini, terima kasih Bu. Yep, sama-sama. Ada lagi kah? Ada lagi yang hendak presentasi kah? Atau belum diolah? Atau sudah lengkap? Sudah lengkap kah? Ini jam berapa kalian? 2:30 ya? Kalian jam berapa? 3 katanya Bu. Kesga jam berapa? 14.30 ya? Ana? Oke, Bu. Kalau di jadwal 14.30 Bu. Nah, berarti kita punya waktu tinggal sedikit lagi. Berarti kita lanjutkan minggu depan ya? Untuk kelompok yang lainnya. Oke, Bu. Oke, baik. Berarti Siap, Ibu Bu. tunggu ke minggu depan untuk NCP maupun advokasi ya. Rabu dan Kamis minggu depan. Oke, Ibu serahkan Zoom kalian ini. Ibu pamit dari Zoom. Selamat mengikuti kuliah ke berikutnya. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Terima banyak kasih, Ibu. Terima kasih Bu. Bu.
Rian. Oi, oi. Kita lanjut apa nih? Lanjut Kesga. Sudah dipadai kah Ibu nikennya? Sudah. Berarti ini pakai yang ini aja atau keluar dulu? Keluar. Oke. Mari kita keluar.